Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat hadir di rumah Allah yang mulia, yaitu wirid rutin pengajian seperti biasa mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini insyaallah bisa kita amalkan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berselawat, beriring salam, marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah, khususnya murid pengajian Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sore hari ini yang menyampaikan tausiah kita yaitu Ibu Ustazah Asniti. Itu marilah kita buka pengajian ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Ustazah Asniti, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun lai puasa lah berlatih ibu ayah. Tak pasal mangai terang ada. Lah, diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalunya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan salawat. Kini ko salawat balagu kan lama. Allahumma salli apa bu? Ala sayyidina Muhammadin hidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berucap salawat ini, insyaallah kita akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita langsung saja untuk mendengarkan pengajian, yaitu tentang bulan Sya'ban. Kita sudah berada di bulan apa sekarang, Bu? Jadi kaji kita kini kot mengenai tentang bulan Sya'ban. Adapun bulan Sya'ban banyak pengertiannya, Bu.
Kenapa dikatakan dengan bulan Sya'ban? Ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan syafaat, bulan pertolongan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berada di akhirat nanti, ketika kita di atas dunia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ban itu Bu, artinya adalah barakah. Jadi setiap apa yang kita perbuat di bulan yang sangat mulia ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asal kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kita mau makan Bu, kadang-kadang ada juga ya sudah habis nasi 2 piring tapi belum lagi kenyang. Bu, itu namanya tidak memberi berkah. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sedikit pun kita makan, nasi itu akan memberi berkah kepada kita. Jadi mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini adalah bulan membawa keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun bulan Sya'ban ini asal katanya Bu Syi'ab. Apa Bu? Syi'ab. Artinya juga diartikan oleh orang Arab yaitu turun gunung. Jadi kalau orang zaman dahulu Bu, di bulan Sya'ban ini Bu, terjadilah musim kekeringan. Sama aja dilawat ini Bu. Kalau mulai musim kekeringan Bu, lacok awak kekurangan air ya enggak Bu? Sekali-sekali ada hujan. Tapi kalau di Arab, kalau dah musim kemarau tu Bu, tak pernah hujan-hujan turun lagi. Apa yang mereka kerjakan? Kalau rumah orang Arab tu tempatnya di bukit Bu, tak sama Jawa. Di awak data tempat tinggal awak tak ada di bukit, mulai di Dumai kota Dumai. Tapi di Arab sampai saat ini bagi ibu-ibu yang pernah ke Arab ya, ke Mekah, tengoklah Bu, rumah orang di atas bukit semua tu Bu, di atas gunung. Gunungnya itu tidak ada tumbuh-tumbuhan, adalah batu-batu semua Bu. Coba bayangkan kalau musim kemarau Bu, sangat panas sekali. Jadi mereka itu turun gunung untuk mempersiapkan bekalan air. Jadi mereka itu mencari air, turun ke bawah. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan bertambah lagi panasnya, sementara mereka itu di bulan Sya'ban mempersiapkan apa-apa yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya Bu. Kalau di zaman sekarang ini Bu, zaman kini ko, dah ada awak ndak baraya lagi. Ya, dah ada hujan turun, ada ledeng. Tiap rumah ada ledeng ya Bu, dah ada putus air dah Bu. Dah ada hujan dak lah dari Lawi di Sariang. Dilalukan ke pipa-pipa ke rumah-rumah kita. Jadi zaman sekarang ini adalah turun gunungnya bukan cari air kita Bu, adalah untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa nanti di bulan suci Ramadan. Apa bekalnya Bu? Bekalnya adalah berupa amal ibadah. Jadi amal ibadah yang akan kita persiapkan di bulan Sya'ban ini Bu, sebanyak-banyaknya. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia,
apapun yang kita kerjakan pahalanya berlipat ganda, Bu. Tidak tanggung-tanggung pahalanya, Bu. Contoh puasa. Jadi kita disunatkan berpuasa di bulan Syaban ini, tapi puasanya puasa sunat, Bu. Apa pahalanya diberikan oleh Allah kepada kita, Bu? Tidak tanggung-tanggung. Ya, tapi kita jangan menyegakkan amal ini karena dikasih oleh Allah balasan. Dikasih imbalan, mau kita berpuasa, kalau tidak ya tidak. Tapi jangan kita harapkan bahwa kita berpuasa itu karena ada imbalan. Ikhlas semata-mata karena Allah. Apa imbalannya? Allah tidak akan pernah lupa. Satu hari kita berpuasa, Bu, sama dengan puasanya para nabi sebanyak 70 orang. Nah, itu dalam kitab kita baca, Bu, ya. Nah, selama 70 tahun. Coba bayangkan, Bu. 70 orang nabi yang berpuasa selama 70 tahun. Ya, tuh imbalannya. Apa kita tidak mau berpuasa, Bu? Ya, tapi jangan diniatkan karena dikasih imbalan. Ya, kita ibadah itu mukhlisina lahuddin. Nah, jadi itu amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan Syaban. Terkadang orang lupa, Bu, memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Bahwa Rasul mengatakan bulan Syaban ini sering terlupakan, kata Rasulullah. Nah, karena umatnya banyak yang sibuk. Sibuknya bukan untuk mempersiapkan amal ibadah, tapi bekal. Bekal untuk persiapan yang akan dicicipi di bulan Ramadan. Sehingga kadang lupa untuk beribadah, contohnya berpuasa. Makanya Rasul berkata, saya paling banyak berpuasa di bulan Syaban inilah dibandingkan dengan puasa sunat di bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Syaban inilah, yaitu nisfu Syaban, Bu. Ya. Jatuhnya pada nisfu Syaban ini adalah keistimewaan dari bulan Syaban, Bu. Ada nisfu Syaban. Ya. Yang mana di nisfu Syaban inilah segala amal perbuatan kita setahun yang lalu, Bu. 1 tahun dari sejak tahun kemarin sampai tahun ini di bulan Syaban dinaikkan oleh Allah ke atas langit. Ada nisfu Syaban. Jadi kata Rasulullah, saya ingin amal ibadah saya dinaikkan oleh Allah ke atas langit pas saya berpuasa. Bu, siapa yang kita contoh, Bu? Ya, yang kita contoh tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa awak berpuasa pas nisfu Syaban. Tanggal berapa jatuhnya, Bu? Jatuhnya nisfu Syaban yaitu tanggal 25, Bu. Makanya Rasulullah menganjurkan agar kita sebelum puasa makan sahur. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa makan sahur itu hukumnya sunnah. Kapan kita makan sahur itu? Yaitu sebelum masuk waktu salat subuh. Ya, Bu, tapi jangan pas masuk waktu subuh kita pas berhenti makan. Itu tidak hati-hati namanya, Bu, ya. Jadi umpamanya 5 menit sebelum waktu masuk kita sudah siap makan dan minum. Ya, Bu. Jadi sunat bagi kita makan terlebih dahulu. Ya, Bu, jangan lupa itu sunnah bagi kita. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa saja amal yang lain di bulan Syaban ini banyak, Ibu.
Apa saja yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul di bulan Sa'ban ini banyak. Ya. Sebab apa saja amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya sangat besar. Ya, Bu. Tidak sama dengan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, Bu. Apabila kita berbuat dosa di bulan Sa'ban, juga dosanya paling banyak. Coba bayangkan, Bu. Jadi berhati-hati, betullah kita menjaga lidah kita, perbuatan kita, mata kita dari berbuat maksiat di bulan yang sangat mulia ini. Perbanyaklah melaksanakan amal ibadah. Kemudian apa saja amal ibadah yang kita kerjakan? Yang pertama sekali itulah tadi, berpuasa. Berapa banyak bilangan puasa di bulan Sa'ban? Tidak ada ditentukan oleh agama, Bu. Tidak ada. Umpamanya 10 hari puasa bulan Sa'ban, tidak ada, Bu. Ya. Jadi kita boleh ambil puasa Senin dan Kemis. Ya, Bu. Jadi kita dapat pahala puasa Senin, dapat puasa Kemis, dapat, karena puasa itu berpahala. Puasa bulan Sa'ban juga dapat pahalanya, 2 kita dapat pahala. Puasalah kita Senin dan Kemis. Ya, Bu. Jadi kalau kita ambil Senin Kemis kan 4 kali seminggu tuh, Bu. Ya. Selama sebulan kita 8 kali puasa. Boleh juga kita ambil puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? 1 kali puasa, 1 kali berbuka. 1 kali berpuasa, 1 kali berbuka. Boleh. Kemudian boleh juga kita ambil pas nisfu Sa'ban saja, Bu. Inilah puasa yang sangat istimewa sekali. Sangat besar pahalanya apabila kita mengerjakan di nisfu Sa'ban. Inilah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah niatnya? Ya, Bu, niat puasa Sa'ban ini sama juga dengan niat puasa Ramadan. Boleh kita baca dengan bahasa Indonesia tapi dalam hati. Dalam hati tidak dibaca, Bu. Kalau dibaca, sengaja aku berniat puasa sunnah. Baca sunnahnya, Bu. Bulan Sa'ban karena Allah, atau besok karena Allah, atau nisfu Sa'ban karena Allah. Boleh juga kita niatkan bayar hutang sekalian. Manalah tahu ibu banyak berhutang puasa dulu, dah ingat lagi. Lalu awak kakak tua remaja, lasah awak puasa, kacik juga haid. Masih belum mandi lagi, Bu, kata awak sama mak awak. Padahal sudah wajib puasa, tinggal namanya puasa. Makanya setiap kita melaksanakan puasa sunnah, jangan lupa meniatkan bayar hutang. Ya, Bu. Walaupun hutang kita tidak ada lagi dah lunas, jatuhnya tetap ke puasa sunnah. Itu niatnya, ya, Bu. Kemudian perbanyak bersedekah. Ya, Bu. Jadi pahala bersedekah ini, Bu. Ya, 1 biji kita bersedekah, berapa imbalan diberikan oleh Allah? Sama dengan menanam 7 biji. Umpamanya kita menanam biji bayam, Bu. Ya. Lalu berbuah bertangkai 7. Itu contohnya dalam Al-Quran, ya. Sesudah itu berbuah setiap tangkai 100. Ya, wa fi kulli sumlatin mi'ata habbah. Setiap tangkai itu berbuah 100, jadinya 7 kali 100, 700 kali lipat pahala kita. Tapi kalau di bulan Sa'ban ini, Bu, tambah lagi 70 kali lipat.
Sebagian ulama ada mengatakan 100, ya, 1000 kali lipat. Jadi banyak lipat gandanya, Bu. Tidak bisa kita membayangkan. Jadi perbanyak bersedekah. Oh, saya susah hidup saya, Bu. Bagaimana nak sedekah? Sekedar kemampuan kita, Bu. Ya, sekedar kemampuan kita bersedekah. Kita punya uang 10.000. Ya, bersedekah kita 1.000. Berarti berapa tuh, Bu? Berapa persen tuh kalau 10.000? 10%. Ya. Sedangkan orang kaya pendapatannya sebulan 10 juta. Bersedekah dia 5.000. 10 juta kalau 5.000 berapa persen tuh, Bu? Ya. 20% atau berapa? Lebih besar pahala kita yang bersedekah, si miskin yang bersedekah 1.000 perak, karena penghasilannya cuma 10.000. Ya, sedangkan yang kaya itu 10 juta, cuma dia bersedekah 5.000-nya. Nah, itu bandingannya, Bu. Oh, enggak ada kita punya uang. Ya. 1.000 pun enggak ada kita punya uang. Ya, banyak cara bersedekah itu, Bu. Ya. Senyum-senyum saja bersedekah juga kita, Bu, ya. Menampakkan muka manis kepada kawan kita, juga kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit kita, Bu. Sudahlah duit tak ada, ya. Awak sama orang yang menyembah aja terus. Itu. Jadi orang melihat kita jadi salah sangka atau suuzan jadinya. Ya, Bu. Banyak senyum-senyum, ya, Bu, ya. Jadi banyak pahala kita, ya. Jadi bersedekah. Yang bersedekah itu banyak juga macamnya. Ada dengan membantu orang, menolong. Ada orang kesempitan, ya, harus dibantu dengan pekerjaan, dengan tangan kita. Makanya ada kawan kita mendoa, awak nak doa piti, doa menolong, tolong jangan nanggur. Kita bantu, itu sedekah juga, Bu. Ada saudara kita yang tak tahu tentang amal ibadah. Ya, kita tahu, kita sampaikan. Ya, kewajiban kita juga menyampaikan. Karena ada kata Rasulullah, ya, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Ya, balighu anni walau ayat. Wajib kita sampaikan, dan itu merupakan sedekah juga bagi kita. Nah, apa lagi? Ini harus kita ingat, Bu. Sudah sedekah, apa lagi? Berzikir. Apa fungsi berzikir ini, Bu? Fungsinya adalah untuk menenangkan hati kita. Ya. Sesungguhnya memperbanyak zikir itu adalah tatmainnal qulub, ya, menenangkan hati. Jadi kalau kan susah-susah pikiranmu deh, kurang ke puasa lai, api tidak ada kalau kau pamali baju raya anak. Banyak saja awak berzikir. Dengan zikir kita itu, insya Allah datangkan rezeki kepada kita, Bu. Karena orang yang banyak beribadah di bulan Syaban ini dijanjikan oleh Allah murah rezekinya. Ya. Rezeki itu tidak berpintu, Bu. Ya, Allah amanahkan atau beri hidayah kepada seseorang agar dia memberikan sedekahnya kepada kita. Karena semuanya ini Allah yang menggerakkan. Ya. Nah, jadi jangan kita berputus asa. Yang penting banyak-banyaklah ibadah. Berzikir bukan susah zikir, Bu. Apa kalimat zikir? Subhanallah, 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 baca. Daripada kita bicara yang tak penting, tak perbanyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak itu, Bu, ya. Maka berlipat gandalah pahala kita, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita. Dan berzikir. Kemudian apa lagi ibadah? Yaitu banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu tadi, Bu. Kan malam nisfu Sya'ban tuh, Bu. Ya, dan nisfu Sya'ban malamnya itu kita membaca Yasin 3 kali. Nah,
3 kali, tamat sekali, baca sekali lagi. Tamat sekali, baca sekali lagi. Setiap yang kita baca surah Yasin itu kita berdoa dulu, Bu. Apa doa kita? Yang pertama doanya adalah, ya Allah, ya bacaan Yasin aku yang pertama ini semoga panjang umurku ya Allah. Ya umur kita akan tak tahu kita, Bu. Entah pendek, entah panjang, entah sedang. Ya, tapi dengan doa kita kepada Allah dengan baca surah Yasin bisa saja Allah merubah takdir kita. Jadi takdir ini bisa Allah merubahnya, Bu. Dengan doa kita kepada Allah, yaitu di bulan Syaban membaca surat apa, Bu? Surat Yasin secara sendirian di rumah lebih bagus. Baca, doakan, panjangkan umur aku ya Allah dalam rangka untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bacalah sampai selesai. Kemudian sudah selesai, baca lagi, Bu. Dalam mana bacanya, Bu? Ya, tapi baca dengan sempurna lah ya, Bu. Kita kan sudah belajar dengan guru. Ya, Ibu ada belajar matasin. Ya, harus betul membaca makhraj tajwidnya, ya. Yang kedua, ya Allah, dengan membaca Yasin yang kedua ini, ya Allah murahkan rezeki aku ya Allah. Itu kita minta. Ya, awak lagai ko di maju datang rezeki manggale hindak sagalo hindak. Itu pengena ya, Bu ya. Putus asa kita. Jangan sampai putus asa, Bu. Ya, tidak sama kita, sama anak diberikan oleh Allah rezeki. Ya, Bu, ada saja jalan. Kalau kita punya anak, kita ada saja orang yang mengantarkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa, Bu? Rajin bersilaturahmi. Kuinda awak sudah ada susah hidup, malih pun datang ke musaji gua. Yang nampak badan. Ini salah satu untuk perkenalan antara kita sesama kita, Bu. Ya, dengan selalunya kita datang beramai-ramai seperti ini, Bu. Kita kenal dengan ibu yang mana yang harus kita beri bantuan. Ya kan, Bu? Situ datangnya rezeki karena salah satunya kita rajin bersilaturahmi. Sangat indah, Sen. Jadi doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian bacaan Yasin yang ketiga. Ingat dulu, Bu. Apa doa kita? Ya Allah, kuatkan imanku. Quran paradu padamu. Banyak orang imannya kini bisa berubah-ubah. Sebagaimana kata Rasulullah, paginya beriman, sore lah kapi ya. Aduh juga tu. Ya. Bu, tak mau salat itu, Bu, kalau berdasarkan kita malas, tak mau ingkar, itu kafir hukumnya, Bu. Ada juga orang seperti itu, malah dia tak mau, seolah-olah dia tak percaya. Itu iman yang kena, Bu. Bahaya sekali. Jadi itulah doa kita supaya kita dikuatkan oleh Allah iman kita sampai akhir hayat, sehingga kita di akhir ayat ini, ayat kita nanti, ya, yaitu husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah, Bu? Ya, akhir yang sangat baik. Sebaik-baik terakhir kita. Kita baca la ilaha illallah. Ya, Bu, tunda fala jannah, masuk kita ke dalam surganya Allah. Terakhir sekali ya, Bu. Ini pembahasan lagi. Yaitu kita salat sunnah di bulan Syaban ini, Bu. Ya, salat sunnah, ya, nisfu Syaban itu ada, Bu. Bagaimana cara salat sunnahnya, Bu? Ya, di rakaat pertama kita baca Fatihah, kemudian ayatnya surat Ikhlas. Apa dia surat Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali kita baca? 10 kali. Itu yang kita baca ya, Bu.
Itu salat sunat nisfu Sa'ban. Jadi kita kerjakan sesudah salat maghrib, ya Bu. Boleh juga sesudah salat isya. Boleh juga di antara duanya. Yang penting waktu malam. Kemudian seperti salat sunat biasanya, Bu. Tapi setiap membaca ayat kita baca surat sebanyak 10 kali, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Sesudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul bacanya, Bu. Kita sudah latihan kemarin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah salat kita, Bu, ada doanya. Itu yang saya bagikan tadi, Bu. Kalau tidak apa sama Ibu, bacalah yang saya tulis itu, Bu, saya bagikan tadi. Ya, sebenarnya banyak doanya tapi panjang sekali, Bu. Jadi saya pilih doa yang paling pendek. Ya sama saja, Bu, doanya, ya. Kalau kita kan suka yang ringan-ringan kan, Bu, ya. Kalau panjang-panjang malah saya baca. Inilah doanya, simak ya, Bu. Sudah kita salat tadi, salat nisfu Sa'ban tadi, sudah jangan lupa baca ayat 10 kali, rakaat kedua 10 kali, salam seperti buat biasa, ya. Lalu kita baca ini. Allah, simak bukunya. Mana tahu salah baris. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal ma'afatid daimati fid dunya wal akhirah. Itu bacanya ya, Bu. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya, Engkau kasih kami dan ampuni, maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keampunan ya Allah dan keselamatan terus menerus dalam agama, ya, dunia dan akhirat. Itu doa kita, Bu. Jangan sampai, itu pesan saya, Bu, yang penting sekali. Masih ada waktu 1 hari lagi, Bu. Jangan dilewatkan ya, Bu. Dengan amal ibadah Ibu yang 1 malam itu, Bu, langsung naik ke atas langit, ya. Karena amal ibadah kita diangkat oleh Allah pas nisfu Sa'ban, ya. Jadi niat baca Yasin, ya, sudah tadi, ya, Bu. Panjang umur, mendapat rezeki, ya, dan teguhkan keimanan, tetap istiqamah, pendirian tetap, Bu, dan awak terpengaruh di orang lain. Ada orang memuji awak, ya, Bu, ayo ke situ abeko salat. Nak salat sesekali, ya, tu lah terpengaruh awak. Enak ya Ibu pitih, ya. Jangan awak. Jadi itu istiqamah, ya, tetap pendirian, ya. Kemudian puasa kita mendapat pahala seperti 70 Nabi beramal selama 70 tahun. Kemudian kita akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu dah? Mau ni lah. Ya, Bu. Jadi sesudah kita melaksanakan nisfu Sa'ban, Bu, dah ada lagi puasa. Puasa hanya sampai nisfu Sa'ban, Bu. Kalau puasa di bulan Sa'ban. Tapi kalau Ibu ada berhutang yang wajib, ya, Bu, boleh kita lanjut berpuasa sesudah nisfu Sa'ban. Tapi niatnya bukan nisfu Sa'ban lagi, ya, karena makruh kita puasa di bulan Sa'ban. Sesudah nisfu Sa'ban dah ada lagi. Ya, Bu, niatnya niat puasa, membayar hutang,
puasa Senin Kamis boleh kalau ibu tahan, ya. Kemudian jangan sampai lewat di tanggal yang ke-29, ya Bu. Dah masuklah bulan Ramadan, ibu masuk puasa, ingat puasa Sa'ban juga lagi tak boleh. Kemudian kita masuki bulan Ramadan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Apa yang dibakarnya, Bu? Kalau masih ada jo sisa-sisa dosa awak nanti buat ya. Sesudah bulan Sa'ban masih ada jo dosa dibakar di amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Makanya kita ingat, Bu, waktu kita beribadah di bulan Sa'ban, jangan sampai kita terpakai cek ke orang lain. Ini zaman kepemilu ku banyak bunyi-bunyian, Bu. Baik melalui medsos. Ya, tak ketik sudah kiriman orang, atas tak kiriman dia rupanya bunyian di dalam. Fitnah di dalam. Itulah karena yang ada, Bu. Pemerintah curang, siko curang, barat belum tentu lagi curang, itu fitnah. Kalau yang mana curang, bunyian. Karena tidak urusan kita. Hati-hati, Bu, tidak usah ikut campur. Walaupun menguji teman, apapun kita lihat dengan mata kita, jangan sampai mulut kita keluar membicarakan orang lain. Kalau didengarnya perkataan kita itu menyakitkan ke hatinya, disitulah timbulnya dosa. Ya, Bu, ya, kemana kita minta maaf? Ya, kita bertobat kepada Allah, harus minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan. Ini yang sangat bahaya lidah ini, Bu. Saya itulah yang saya takutkan, Bu. Ya, saya itulah yang saya takutkan. Baik di medsos saya hanya menasihati, kadang saya pernah dihina dan dicacinya. Biarlah, Bu. Tak apa-apa kita dicaci orang, pahalanya pindah ke kita jadinya. Ya, Bu, saya menasihati, janganlah begitu. Ya, tapi saya pula yang dicacinya. Jadi hati-hati kita di bulan Ramadan, ya. Karena bulan itu adalah bulan suci. Walaupun setan diikat, Bu. Nah, kalau masuk bulan Ramadan tu kata Rasulullah, setan diikat. Walaupun diikat, setan tu kawannya ada di dalamnya, nafsunya. Ya, nafsu inilah yang selalu mengasut-asut kita. Ya, makanya untuk menaklukkan nafsu, kita ini rajin berpuasa. Puasa itu jangan puas, ya, jangan puas satu berbuka, Bu. Siang hari puasa, malam puas kita. Sehingga kepuasan berbuka tak telat lagi nak pergi ke masjid salat tarawih. Ya, memang bergebu-gebu rasanya kalau sudah masuk waktu berbuka itu, semua mau dilahap. Ya, Bu, ini dimakan ya. Contohlah Rasulullah, Bu. Ya, bagaimana Rasulullah? Pas berbuka, dia minum seteguk air, dia makan sebiji kurma. Kalau dia kini, ya, Bu, ya, dinonang segala sirup, dinonang segala raya, dimakan pisang, diambil pula berbuat roti kue, lalu habis seketika itu juga baru. Di manakah melawan jadinya? Ya, bukan yang sehat kita puasa, membawa penyakit jadinya, Bu. Bukan turun darah kita bulan puasa, malah naik tensi kita jadinya. Kenapa? Karena kita sudah memuaskan nafsu kita di waktu berbuka puasa. Baik, Ibu, ini sudah dapat ya dari ketua teguran. Udahlah tuh, Bu, ada yang mau disampaikan. Ya, mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini, ya, Bu, mungkin ini yang terakhir, ya, Bu. Terakhir di bulan Sa'ban ini, ya, Bu. Nanti kita sambung lagi sudah lebaran Idul Fitri, insyaallah. Ya, marilah kita tutup pengajian ini dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ustazah.